Sekali lagi alhamdulillah dengan penuh kesungguhan dan semangat yang tinggi dari kawan-kawan semua, akhirnya terlaksana kegiatan kita malam ini. Ya, sekalipun sempat deg-degan, ya memang tiap tahun jatah kami lah bilainya pecangan mulut di sini hingga hujan. Ulun samingguan panas dingin pian lah. Julun hujan pulang sakun ini pas juga hujan. Nah, untung aja pang kada siang lagi itu par maghrib dah. Nah, ya alhamdulillah lah. Ulun di hati itu mengaduh juga lawan Tuhan. Jarulun dalam hati nih, ya Allah, nang kami rayakan nih kekasih pian, ya Allah, kada ada tujuan lain lagi kami ini nih. Tolong bantu kami tiap tahun langganan kami kayak ini. Nah, hamba tak urak dah kami tadi. Nah, tak gulung pulang. Ayo bayang akan jadi bah maghrib urak hamba. Isa tuntung. Berat kada tuntung juga kami pasrah lawan pian, pasrah lagi pian duduk di mana kan lagi lah. Alhamdulillah. Dan semangat kami mengadakan acara ini bukan dan tiada lain, pingin sama-sama kita mengenal dan mengenang kembali sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang terlalu banyak sosok-sosok yang muncul, lalu tertindih sosok Nabi kita, orang yang kita cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mengenal itu kita sedikit banyak juga pingin mengikut dan mencontoh jejak kehidupan beliau yang membawa kita selamat dunia sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Dari sekian banyak dalil yang masyhur yang dipakai orang mengadakan acara maulid ini, itu hampir semua ulama itu dalil yang paling masyhur yang sering dipakai orang itu dalilnya Abu Lahab. Abu Lahab itu hampir halat hari 2-3 hari, ya paling seminggu sekali menyuruh budaknya Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu punya budak perempuan, halat hari suruh cari bunda Siti Aminah, nah, yang sudah betianan, umur tiananya udah tua. Jadi halat hari suruh Suwaibah mencari bunda Aminah. Kalau udah beranak, keponakan. Karena Abdullah itu dangsanaknya Abu Lahab. Jadi halat hari kena Suwaibah itu mencari ke rumah bunda Siti Aminah. Beranak belum. Di hari itu dengan semangatnya Suwaibah ini datang berlapor lawan majikan, lawan Abu Lahab. Mahabarakan kalau bunda Siti Aminah udah melahirkan, udah beranak. Lalu jar Abu Lahab dalam hati nih, lalaki ka bibi nih nang lahir. Jar Abu Lahab nih betakon lawan bunda Siti, lawan Suwaibah, lawan budak sahayanya. Soalnya munnya bini-bini, maka kayak kebanyakan kebiasaan jahiliyah, keluarga mereka itu
rata-rata supan ganang, punya anak perempuan. Beli anak bibini lah, tanam hidup-hidup mati. Lalu cara Abu Lahab, wahai budak, wahai Suwaibah yang lahir dari rahim Aminah lalaki bibini. Lalu ujar Suwaibah, lalaki wahai tuanku, mendengar kalau nang lahir dari Bunda Siti Aminah ini lalaki, di saat itu juga, di waktu itu juga Abu Lahab ini langsung malapas budaknya Suwaibah. Wahai Suwaibah, ujar Abu Lahab, mulai detik ini ikam kulapas, ikam kumerdekaakan, dan datangi rumah Aminah, kawani inya, layani inya dan anak-anaknya, layani inya dan anaknya. Jadi ikam mulai hari ini jangan lagi melayani aku, tapi layani Aminah dan anaknya yang hanya lahir. Saking himungnya lah, dapat keponakan lelaki. Dan ini jadi dalil hampir seluruh ulama, bukan tanggung-tanggung lah. Yang jadi dalil Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Bunda Siti Aminah lelaki, itu rasa senangnya itu dihargai, dibayar oleh Allah. Jadi setiap hari kelahiran Nabi, Abu Lahab itu dalam kubur. Setiap malam dan hari Senin, Abu Lahab itu dapat keringanan siksa dari Allah, diangkat siksanya oleh Allah. Saking Allah Ta'ala menghargai, himungnya, senangnya Abu Lahab itu dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Imam Syafi'i, ma a'tallahu nabiyyan ma a'ta Muhammadan. Ujar Imam Syafi'i, tidaklah Allah mengasih sesuatu kepada Nabi melebihi apa yang dikasih Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nabi-nabi dulu itu dikasih macam-macam keistimewaan, tidak melebihi daripada Allah Ta'ala mengasih keistimewaan lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau umat-umat dahulu itu sering ibarat bahasa kita itu menyaung nabinya. Dulu nabi kami Musa begini-begini, coba nabi kamu. Ini kan menyaung nabi-nabi yang terdahulu tuh, kaum Yahudi, kaum Nasrani itu menyurung pandir lawan para sahabat. Nabi kami dulu Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya dan lain-lain. Nabi kami Nabi Sulaiman begini-begini, Nabi Isa begini-begini. Nah, menganggap nabi-nabi mereka itu lebih hebat dengan mukjizatnya. Tapi nabi kita lah, dengan perkataan Imam Syafi'i tadi, Allah Ta'ala kadang mau mengalahkan nabi kita di atas nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi terdahulu itu punya mukjizat besar-besar, tapi sudah wafat bis mukjizatnya, bis dongengnya, bis ceritanya. Kalau nabi kita sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman, mukjizat nabi itu dipertahankan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Al-Quran. Bahkan apa contohnya? Kalau umat nabi kita nih banyak punya masalah dalam kehidupan nih, dipesan nih oleh nabi, menyaku kadada ajar nabi, menyaku kadada lagi, kan menaku ada kan nyaman datang ke wadah aku, tapi menunggu kadada lagi ajar nabi, kayaknya cukup lah dengan Al-Quran. Cari di Quran itu ada surah Yasin. Kalian kalau punya masalah besar, bertawassullah dengan Yasin.
Makanya sering orang bila ada hajat napa-napa baca Yasin. Lalu ujar Nabi, kalau kalian punya masalah kehidupan, sempit kehidupan, rajaki pindang alih, nah ujar Nabi tawasuli surah Waqiah. Jadi orang yang mengamalkan Waqiah itu ma asabahu faqah, kada pacangan pakir sampai kamati. Kada mujizat Nabi lah itu. Nah, pada nabinya kada ada sampai akhir zaman, sampai kiamat masih berfungsi itu. Nah, itu hebatnya Nabi kita. Banyak lagi Allah Ta'ala melebihkan mujizat Nabi di atas Nabi yang lain. Nah, kemudian dari kelebihan Nabi yang banyak ini, siapa yang pertama kali memakai mentawasuli? Karena Nabi Muhammad ini dikenal orang yang punya mujizat, orang yang istimewa. Lalu siapa yang pertama kali mentawasulinya? Orang yang pertama kali mentawasulinya lah Nabiullah Adam. Jadi Nabi Adam itu orang yang pertama kali berwasilah menuju Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga, merasa asabah salah, siang malam tuh sujud ya Nabi Adam tuh sujud ya, menangis Nabi Adam sujud ya. Bahkan di dalam cerita itu tangisnya Nabi Adam itu menjadi anak-anak sungai, saking menangis siang malam, menyesal, minta ampun lawan Tuhan. Lalu kada ada jawaban dari Allah Ta'ala, kada ada jawaban apa-apa tuh akan diampuni, tak ada kata Nabi Adam. Nah, begitu bertulangak sedikit, tak lihat ke atas, ternyata di arasy itu nama-nama Allah Ta'ala tuh berganding terus lawan Nabi kita. Nama-nama Allah tuh bilanya ada di arasy tuh hingga berganding lawan Nabi kita. Lalu sadar Nabi Adam, menyakai Nabi Adam, ya Allah ampuni aku dengan kemuliaan tu nama yang ada di sisi pian tu ya Allah. Ampuni ulun ya Allah tu dengan berkat, dengan kemuliaan nama na beganding lawan nama pian. Mendengar Allah Ta'ala Nabi Adam menyebut nama kekasihnya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Begitu Nabi Adam menyebut nama Nabi kita, langsung kontak Allah Ta'ala, fatalaqqa Adam min rabbih fataba alaihi. Langsung jawaban Allah, turun ampunan dari Allah. Hebatnya Nabi Adam. Nah, tahu dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ujar Al-Quran, sungguh Allah Ta'ala memberi kado, memberi hadiah kita yang sangat berharga tanpa meminta kita. Apa kadonya? Allah Ta'ala kita kasih semua ini, yang hadir ini sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, hai orang-orang yang merasa beriman, ku kasih kalian kado terbesar, hadiah terbesar tanpa meminta kalian. Apa itu? Kalian di tengah-tengah kalian kuutus seorang rasul, yang dimaksud rasul itu tiada lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat rasul yang mulia ini itu dikagumi oleh para nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu kagum melawan Nabi kita ini sampai-sampai
Banyak di antara para nabi terdahulu itu mempertaruhkan pangkat kenabian dan kerasulannya asal Allah Ta'ala hakun menjadikan sebagai umatnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu saking irinya lawan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya begini, di sisi mananya nabi-nabi terdahulu itu iri lawan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan pasti ada itu. Umat-umat nabi-nabi terdahulu tuh iri lawan kita sebagai umatnya tuh. Di mananya nang bikin iri itu? Nah, nang bikin cemburunya para nabi itu kepada kita sebagai umatnya tuh di mana? Ternyata nabi-nabi terdahulu itu tahu ceritanya. Ujar Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bahasa kitanya nang gampangnya kayak ini, wahai Muhammad, pinta pasti ku kasih. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diberi ijazah oleh Allah Ta'ala, pinta ku kasih, pinta ku kasih, pinta ku kasih. Tapi ketika nabi kita disuruh oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, pinta, akan ku kasih. Lalu mendengar Allah Ta'ala bertawar, Rasulullah berdoa begini. Nah, bahasa kitanya, ya Allah, ulun kada banyak meminta, tapi ulun hanya minta satu aja. Jangan ada tersisa satu pun di antara umatku ini di dalam neraka. Ternyata doa ini yang dicemburui oleh para nabi terdahulu. Artinya apa? Jaminan selamat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakini itu, kita yakini. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat kita sebagai umatnya ini wajib hukumnya. Kita sebagai umatnya inilah wajib hukumnya berbangga-bangga, bahkan membangga-banggakan lawan nabi kita. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka sering membangga-banggakan nabinya. Lalu kita sebagai umatnya Rasulullah wajib hukumnya membanggakan nabi kita juga. Sebagaimana umat terdahulu lah, mereka dengan bangga menyebut nabi-nabinya. Kita pun jangan kalah juga, jangan kalah. Nah, ada orang yang mengatakan begini, Nabi Muhammad itu manusia biasa sebagaimana manusia banyaknya, hanya bedanya lawan kita karena dia itu diangkat sebagai rasul atau nabi. Kada tetap istimewa nabi kita itu. Nah, di dalam hadis sahih hadisnya ini, nah, di zaman Rasulullah itu, nah, ada di antara para sahabat itu yang senang puasa wisol. Kalau anak-anak santri biasanya tahu puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nang kada besar sahuran, nang kada berbukaan. Nah, lampang puasanya sebagaimana kebiasaan nabi-nabi terdahulu. Kada bersahur, kada berbuka, biasa saja dulu. Lalu ditagur oleh Rasulullah, ya Rasulullah, jangan, kada boleh puasa wisal itu. Lalu para sahabat yang biasa mengamalkan itu, innaka wasalta ya Rasulullah, pian bang ya Rasulullah rancak puasa kada besar sahuran. Jar sahabat tuh, pian bang ya Rasulullah, jarang terlihat buka puasa, terkadang pian puasa selajur aja. Napa ya Rasulullah, ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Napa ya Rasulullah, apakah ada di antara kalian yang kayak aku? Inni abitu, aku munyaguring itu ya Rasulullah, yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah Ta'ala memberi makani aku dan meminumi aku. Jadi Rasulullah tuh guring, di saat itulah Allah Ta'ala memberi makani, meminumi. Nah,
Mentaka kita banyak guring itu dah. Nah, makanya Rasulullah itu sayyidun dihquhut tabassumu wa naumuhul ighfa'u. Tidurnya Rasulullah sekejap. Dengan sekejap itu, di saat itulah Allah Ta'ala memberi makan imam minumnya, lalu sigar bangunnya. Entahkah kita itu lah qad abdul kadang sajam dua nah, itu dilakukan Allah Ta'ala lawan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Allah itu tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung cerita ini lah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bahasa kitanya gampangnya, nanti setiap umat itu akan datang menuju Allah. Di akhirat nanti setiap umat itu akan datang menuju Allah bisyahidin, dengan saksi masing-masing. Siapa maksudnya? Nabinya mereka masing-masing. Nah, Nabi Musa datang menghadap Allah membawa umatnya. Nabi Ibrahim datang membawa umatnya. Nah, semua para nabi yang datang membawa umatnya nah, di bawah saksinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita pun datang membawa umat nah, sebagai saksinya juga. Jadi dari semua nabi yang datang menghadap Allah membawa umatnya, Nabi kita pun datang juga menghadap Allah dengan membawa umatnya. Lalu inilah yang kita pertaruhkan, inilah ayatnya yang kita pertaruhkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala menghadap Allah, yang diakui oleh Rasulullah juga sebagai umatnya lah. Amin Allahumma amin. Sebagai fadilat terakhir lah. Di dalam kitab itu ada fadilat begini lah. Apabila kalian ingin meninggalkan majelis nah, supaya di majelis itu apa nang tak tinggal nang air nang cacat nang kada baik nah, berubah menjadi sesuatu yang mulia di mata Allah. Di mana kalau kita terkumpulan misalnya di majelis nang mulia atau di mana kala, lalu sebelum kita meninggalkan majelis itu supaya nang dilihat Allah Ta'ala hanya kebaikan aja lagi, padahal bah menguyak orang misalnya lah, bah ngerompi bah segala macam menggibah macam-macam, tapi jangan bersih aja juga bang lah, jangan bersih aja juga bang, supaya di majelis itu yang kita tinggalkan tadi itu tidak dilihat lagi oleh Allah Ta'ala keburukannya, nang baiknya aja lagi di Allah Ta'ala. Maka bila kalian berdiri jara Allah Ta'ala dalam hadis itu, di dalam kitab itu ceritanya lah, tutuplah majelis itu dulu dengan sholawat. Makanya orang bahari itu bila tuntung dan makanan dihandil di orang arah itu ada tuh nang dah bersuara tuh selamat jalan tuh nang menyelawat itu mun kawatu nang makan pandudian nah, makan pendahuluan maras nang tadudi lah, maras nang tadudi lah. Itu hebatnya orang bahari itulah. Orang bahari itu ada ilmunya sekalinya. Apabila majlis itu kalian tutup dengan salawat, maka apapun yang di majlis itu yang kalian tinggal itu jadinya kebaikan di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkah ada manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.